Video kali ini, saya akan membahas video reaksi penggaraman. Kali ini, saya akan menjelaskan reaksi penggaraman ke-9, 10, 11, dan 12. Untuk reaksi penggaraman lainnya, bisa langsung disaksikan di web pembelajaran kami. Oke, kali ini saya akan menjelaskan reaksi ke-9. Reaksi penggaraman 9 itu memiliki rumus logam L ditambah dengan garam Mz menghasilkan logam M ditambah garam Lz. Di reaksi ke-9 ini, itu memiliki banyak keterangan yang harus diketahui. Yang pertama, logam L yang letaknya berada di sebelah kiri unsur H pada deret volta. Yaitu ada di kiri unsur H itu ada Li, K, Ba, Sr, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Fe, Cr, Co, Ni, Sn, dan Pb. Lalu, pada garam Mz, kita harus ketahui garam Mz itu harus garam yang larut dalam air. Dengan maksud larut ketika ditambahkan dengan H2O. Lalu, syarat yang selanjutnya, jika unsur L dan M reaksi tetap berlangsung, namun dengan syarat M itu harus bervalensi tinggi, yaitu logam M itu harus bervalensi tinggi. Jika unsur L dan M berbeda, valensi M yang diambil adalah valensi rendah. Maksudnya, logam L dengan M itu harus sama. Harus sama M. Jadi, contoh, Fe itu logam L. Lalu ada Fe2, itu berada di garam M. Itu berarti sama. Unsur L dengan M itu sama. Maka yang dipakai itu adalah logam dengan valensi M yang bervalensi tinggi, yaitu Fe. Fe itu memiliki valensi tingginya 3. Berarti yang dipakai Fe3. Jadi di sini Fe, L dengan Fe-nya si M sama. Maka yang dipakai menghasilkannya itu valensi tinggi. Valensi tinggi pada Fe, yaitu 3. Lalu hubungan selanjutnya itu adalah hubungan antara urutan kekuatan logam terhadap deret volta. Itu ada 3 kasus. Yang pertama itu antara logam K hingga Na. Jika direaksikan dengan air, akan menghasilkan basa dari logam L yang diketahui ditambah dengan H2 atau gas hidrogen. Jadi di sini ada contohnya Ba. Ba itu berada di kiri unsur H. Ba. Itu yang seperti saya tandai, dia berada di sebelah kiri unsur H. Maka, seperti diketahui tadi, K hingga Na, jika bereaksi dengan air, akan menghasilkan basa dari logam L, yaitu menghasilkan Ba, jika direaksikan dengan air, H2O menghasilkan BaOH2, basa dari logam L yang diketahui dan ditambah dengan gas hidrogen atau H2. Lalu untuk kasus yang kedua itu untuk logam Mg. Jika logam Mg bereaksi dengan air, akan menghasilkan oksida dan gas hidrogen. Jadi untuk Mg itu jika direaksikan dengan air, akan menghasilkan magnesium oksida plus gas hidrogen atau H2. Lalu, logam-logam Al hingga Fe. Al hingga Fe. Jika direaksikan dengan air, akan menghasilkan oksida dan gas hidrogen. Di sini pas banget contohnya itu Al. Al hingga Fe.
jika direaksikan dengan air atau H2O akan menghasilkan oksida, yaitu Al2O oksidanya ditambah dengan gas hidrogen. Oh iya, untuk reaksi-reaksi tadi yang sudah dikasih contoh, jangan lupa disetarakan semua. Kali ini kita masuk ke contoh soal, yaitu ada besi. Besi itu sebagai logam L, ditambah dengan larutan raksa 2 nitrat atau HgNO32. Di sini tadi rumusnya kan ini logam L. Fe itu sebagai logam L. Lalu ini garam Mz. M itu Hg, Zt itu NO3. Lalu di sini itu adalah logam M. Si Hg sebagai logam M. Dan yang ini adalah garam Lz. Untuk menghasilkan suatu reaksinya, yaitu logam M ini kita ketahui dari letaknya si Hg ini. Lalu garam Lz yang menghasilkan 2FeNO3 ini berasal dari logam L dengan Z. Logam L itu Fe, lalu dari garam Z yaitu NO3. Lalu contoh soal yang kedua itu adalah seng dengan larutan tembaga 2 sulfat. Seng kita misalkan sebagai logam L, seng itu adalah Zn, dengan larutan tembaga 2 sulfat itu sebagai garam Mz, yaitu menghasilkan logam M. Logam M itu berasal dari garam Mz tadi, yaitu Cu. Maka kita masukkan Cu. Lalu garam Lz. Lz itu hasil persatuan dari logam L dengan garam Mz, lalu kita ambil Z saja, yaitu menghasilkan ZnSO4 dari Zn dan SO4 2-. Zn bervalensi 2, SO4 itu masih ada 2-, maka dicoret jadi ZnSO4. Lalu perak dengan larutan magnesium sulfat. Di sini perak itu sebagai Ag. Lalu magnesium sulfat itu adalah MgSO4. Sayangnya ini tidak bereaksi karena Ag berada di kanan unsur H pada deret volta. Kita lihat Ag posisinya ada di sini, di kanan unsur H pada deret volta. Lalu contoh yang keempat, tembaga dengan aluminium sulfat. Tembaga dengan aluminium sulfat itu, tembaga adalah Cu, aluminium sulfat itu adalah Al2SO4 3 kali, akuis, dia juga tidak bereaksi. Karena posisi Cu itu berada di kanan unsur H pada deret volta. Kita cek, Cu ada di sebelah kanan unsur H pada deret volta. Oke, kali ini kita masuk ke reaksi yang ke-10. Reaksi ke-10 itu memiliki rumus garam La ditambah garam Mz menghasilkan garam Lz plus garam Ma. Di sini, pada reaksi ke-10 itu memiliki 2 poin saja, maksudnya 2 ketentuan saja, yaitu garam La dan garam Mz yang berada di sisi kiri merupakan garam yang mudah larut dalam air. Maksudnya, garam La dan garam Mz yang di sisi kiri ini harus garam-garam yang mudah larut dalam air. Garam Lz atau garam Ma yang berada di sisi kanan, salah satunya harus sukar larut atau terurai. Sukar larut itu garam-garam yang menghasilkan es. Lalu kita tahu terurai atau tidak itu berasal dari
yang saya kasih keterangan wajib dihafalkan ini. Ini gunanya nanti jika ada suatu garam-garam yang memiliki Fe2SE3, 2Fi3, dan CuI2 ini harus dipecah menjadi reaksi seperti di gambar ini. Lalu kita langsung ke contoh soal saja. Soal pertama, larutan natrium klorida dan larutan perak nitrat. Larutan natrium klorida itu adalah NaCl, dia sebagai garam La. Lalu larutan perak nitrat, dia sebagai agen O3 aqueous. Menghasilkannya itu tinggal dibalik saja, yaitu garam L di sini itu adalah garam La ini, L-nya itu adalah Na, dengan garam Mz sebagai Zt itu adalah NO3. Yaitu langsung menjadi NaNO3 yang sifatnya adalah aqueous. Lalu di sini pada garam La, A-nya ini adalah Cl. Lalu di posisi ini di garam Mz yang menjadi M-nya adalah Ag. Dia menjadi AgCl. Mengapa ini bisa bereaksi? Karena di sisi kiri ini, di NaCl plus AgNO3 itu merupakan garam-garam yang mudah larut. Seperti syarat di nomor 1 ini, yang saya kasih tanda. Lalu, yang kanan juga memenuhi syarat. Karena ada salah satu yang sukar larut. Yang sukar larut adalah AgCl, solid maksud saya. Lalu kita ke nomor 2. Ada larutan tembaga 2, sulfat, dan larutan kalium iodida. Larutan tembaga 2 sulfat itu adalah CuSO4 yang sifatnya aqueous, dan larutan kalium iodida atau Ki sifatnya aqueous juga. Di sini seperti tadi garam La, pada garam La, L itu adalah Cu, dan garam Mz itu Z itu adalah Ki, Ci maksud saya. Itu akan menghasilkan CuI. CuI2. 2-nya itu berasal dari Cu. Terus, pada garam La ini, A-nya itu adalah SO4. Lalu I-nya itu adalah M. Pada garam Mz ini, M-nya adalah K. Maka kita reaksikan menjadi K2SO4 aqueous. Dan ini memenuhi, karena kiri itu mudah larut dalam air. CuSO4 dan Ki ini aqueous, mudah larut dalam air. Dan sisi kanan ini juga memenuhi. K2SO4 itu mudah larut, CuI itu terurai. Maka kalau CuI terurai, dia akan berganti menjadi CuI solid dan I2 aqueous. Maka di reaksi selanjutnya diganti CuI-nya dipecah. Menjadi ini. Reaksinya berganti menjadi seperti di bawah ini. Selanjutnya nomor 3. Larutan kalium klorida dan larutan barium nitrat. Itu ada kalium klorida adalah KClO3 dan larutan barium nitrat itu adalah BaNO3 sebagai Mz. Pada garam La ini itu adalah KClO3. Pada garam Mz itu adalah BaNO3 2 kali. Pada garam La ini, L-nya itu adalah K. Lalu pada garam Mz, yang sebagai Z adalah
NO3. Maka menghasilkan garam LZ. L-nya tadi K, Z adalah NO3, maka menjadi KNO3. Lalu tersisa garam A dan garam M. Direaksikan juga. A-nya adalah ClO3, M-nya adalah Ba. Jadi BaClO3 2 kali aqueous. Sayangnya ini tidak bereaksi. Kenapa tidak bereaksi? Karena pada poin kedua, garam LZ atau garam Ma itu tidak memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat itu harus sukar larut atau terurai. Namun di sisi kanan ini semuanya mudah larut dalam air yang memiliki wujud aqueous. Jadi tidak bereaksi karena garam yang dihasilkan adalah garam yang mudah larut. Sehingga reaksi ini tidak bisa terjadi. Lalu contoh yang terakhir itu adalah larutan seng sulfat dengan padatan timbal 2 klorida. Larutan seng sulfat itu adalah ZnSO4 dan padatan timbal 2 klorida itu adalah PbCl2. Ini juga tidak bisa bereaksi karena di sebelah kiri ini PbCl2 itu adalah garam sukar larut. Seperti tadi di ketentuan pertama, di sisi kiri garam La dan garam Mz itu merupakan garam yang mudah larut dalam air yang wujudnya itu harus aqueous. Tapi di sini PbCl2 itu sukar larut dan wujudnya adalah solid. Sehingga tidak bereaksi karena PbCl2 adalah garam sukar larut. Oke, sekian penjelasan reaksi penggaraman ke-9 dan 10 di video ini. Selanjutnya, nanti akan saya jelaskan juga reaksi penggaraman ke-11 dan 12, namun di video selanjutnya. Sekian, terima kasih.